Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-imana wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada biyadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, rukhsah bagi orang-orang yang memiliki uzur syar'i. Ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, namun tetap berkewajiban untuk menggantinya yang disebut dengan qadha ataupun membayar fidyah, ya, sejumlah nilai yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, dalam perjalanan, maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain, sejumlah hari yang ditinggalkan. Ayat ini menjadi dasar bahwa meninggalkan puasa karena uzur itu dibolehkan. Namun kewajibannya tidak gugur, akan tetapi dia harus menggantinya atau membayar fidyah. Oleh karena itu, ada beberapa hukum yang terkait dengan qadha dan fidyah ini. Yang pertama, orang yang wajib melakukan qadha atau mengganti puasanya. Yang pertama adalah orang yang sakit sementara dan ada harapan sembuh. Sakitnya tidak permanen, ya, hanya dalam beberapa saat. Setelah dia sembuh, maka dia kembali sehat, kembali kuat dan fit dan mampu melakukan puasa. Inilah yang pertama, orang yang sakit biasa. Yang kedua adalah musafir, melakukan perjalanan jarak jauh misalnya, yang membutuhkan energi dan kebanyakan orang tidak mampu untuk melakukan puasa. Maka pada saat itu juga boleh membatalkan puasanya, lalu kemudian menggantinya setelah nanti selesai Ramadan. Yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Karena ini adalah sunnatullah yang memang tidak bisa dihindari bagi kaum wanita, maka orang yang haid atau nifas boleh menggantinya atau harus menggantinya di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Yang keempat, sebagian juga ulama mengharuskan untuk mengganti puasa bagi ibu atau wanita hamil dan menyusui apabila khawatir akan keselamatan dirinya atau bayinya. Dia menyusui dalam bulan Ramadan ataupun dia hamil, namun dia tidak mampu dan khawatir kalau dia berpuasa akan memberikan mudarat pada dirinya atau bayinya, maka boleh untuk mengqadha di luar bulan suci Ramadan nanti. Yang kedua adalah fidyah. Siapa yang dibolehkan untuk membayar fidyah? Yang pertama adalah orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak kuat lagi untuk berpuasa karena sudah usia, sudah tua rentah, sudah lemah fisiknya, bahkan ingatannya pun juga sudah tidak normal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit menahun, sakit serius, sakit permanen dan tidak ada harapan sembuh lagi. Misalnya orang yang cuci darah,
Umumnya orang yang cuci darah itu adalah sakitnya permanen, tidak bisa lagi kembali normal. Banyak lagi jenis-jenis penyakit yang mungkin itu permanen, ya, hingga seumur hidup. Mereka tidak mampu lagi untuk berpuasa dan tidak bisa lagi diharapkan sembuh. Mereka dibolehkan untuk membayar fidyah. Kemudian orang yang hamil atau menyusui, sebagian ulama membolehkan bagi wanita yang menyusui atau wanita hamil yang tidak mampu, ya, dan juga setelah dia melahirkan kembali dia dalam keadaan lemah, artinya tidak ada waktu di mana dia kuat untuk menunaikan puasa, maka sebagian ulama juga membolehkan baginya untuk fidyah. Tetapi yang lebih kuat, yang lebih utama, kalau dia mampu, hendaknya dia mengqadha atau menggantinya dengan puasa. Nah, para pemirsa TV yang berbahagia, kadar fidyah, ya, yang disebutkan oleh ulama adalah 1 mud. Ada yang mengatakan juga 2 mud. Ya. Mud itu ya ukurannya adalah 2 telapak tangan. Ada yang juga mengatakan besarannya itu adalah 1,5 liter. Ya. Dan kalau dia meninggalkan puasa selama 30 hari, maka dikali 30 hari atau dikali sejumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya 1,5 liter, misalnya atau 1,5 kilogram, ya, dikali 30 berarti 45 kilogram. Dan boleh dikeluarkan juga dalam bentuk uang, ya, senilai makanan yang kita sebutkan tadi. Dan pemerintah melalui Kementerian Agama juga Basnas telah menetapkan ya kadar baik berupa makanan pokok maupun dalam bentuk uang. Nah, silakan dihitung, ya, dan ini fleksibel. Setiap orang yang membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan boleh diserahkan kepada banyak orang, atau hanya beberapa orang, atau hanya 1 orang. Misalnya tadi 30 hari yang dia tinggalkan dikali 1,5 kilogram misalnya, maka dikali 30 diserahkan kepada 1 orang boleh, atau 2 orang dan seterusnya. Ya, tergantung kondisi masing-masing. Mungkin ada keluarga yang membutuhkan, gitu ya. Bisa setiap hari dikeluarkan, bisa juga secara sekaligus misalnya. Para pemirsa TV, Bema TV yang berbahagia, inilah membuktikan betapa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, memberikan keringanan, kemudahan bagi umatnya. Setiap keringanan dalam Islam tetap disertai dengan tanggung jawab. Jangan sampai kita mengambil rukhsah, meninggalkan puasa, lalu kemudian tidak menunaikan dan membayarkan penggantinya dalam bentuk qada ataupun fidyah. Tentu itu adalah dosa besar, karena ini adalah kewajiban. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, keikhlasan dalam beribadah, dan kemampuan untuk menunaikan kewajiban kita sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.